Yuk di tab layarnya yuk. Karena berubah jam juga sudah. Berubah jam, biasanya jam 7 kan banyak ya. Oh. Yuk, tab layarnya yuk, dibantu yuk. Nge-like enggak? Enggak ya. Jadi untuk BNB santai aja. Nanti momentumnya adalah di 275 sama 300 kalau memang dia bisa breakout di 350. Terus di atasnya lagi ada 390. Finalnya di 450. Ini sama, kenaikannya tuh BNB itu sama sama BTC itu hampir mirip polanya. Gitu ya. Teman-teman selamat yang sudah beli BNB, santai aja dulu. Om habis ini Shiba. Oh ya, oke Shiba. Jadi untuk Shiba ini yang tadi siang sudah ambil, selamat ya. Om BNB boleh ambil lagi. BNB harusnya tidak masalah. Tapi gini ya, kalau ngambil posisi sudah kan ini sudah naik lah, tunggu aja nanti momentumnya. Contoh gini caranya ngambil biar tidak terlalu kemahalan, tunggu reaksi koreksi. Contoh di time frame 4 jam, time frame 1 hari lah. Ini kayak ini kan time frame 4 jamnya oke nih ya. Makasih Bang Calvin, berarti boleh Mbak ambil gitu ya, diambil tidak apa-apa. BNB target terdekat adalah 260. Target FOMO terakhir di berapa, sekitar area itu, area sekitar 390 atau 450 untuk BNB. Jadi kenapa BNB ini naik, ada dua hal yang perlu teman-teman perhatikan. Satu adalah win-win solution terhadap SCC sudah terbentuk. Jadi mereka sudah ada pembicaraan bahwa oke lah, market apa semuanya baik-baik aja, denda seperti apa, hitungannya minum kopi bareng gitu ya. Dengan satu, sebenarnya kalau teman-teman perhatikan di situ itu ada yang diberikan haknya dari BNB, dari Binance. Akhirnya kan marketnya BlackRock-nya kan masuk ke ETF. Mungkinan bisa jadi nanti BlackRock itu salah satu solusi penengah gitu ya. Jadi pantau aja marketnya seperti apa. Kalau saya melihat bahwa BNB saat ini di tengah kondisi kemarin ke pressure itu adalah, jadi berita itu tujuannya adalah berita itu menyempurnakan dari setiap momen. Momen apa? Momen dari candle itu. Momen yang kemarin BNB digiring terus untuk apa berita FAD itu tujuannya adalah menurunkan dia momennya sampai toyib di bawah. Nah sekarang kenapa kok beritanya bisa berembus bagus terus semua? Momen lagi pembalikan arah gitu ya. Jadi jangan alergi terhadap berita, pergunakan berita itu untuk melihat momennya apa gitu ya. Terus apa, BNB itu juga ada launchpad-nya saat ini. Event launchpad itu sangat sering kali dipergunakan untuk ngepam. Jadi orang banyak yang satu murah kondisinya, kedua ada launchpad. Nah itu kombinasi yang biasanya sanggup untuk memberikan momentum FOMO-nya terbentuk. Moga-moga sampai ke arah 450 BNB ya. Tapi kalau saya secara pribadi seharusnya 390 sudah cukup lah. 390 itu di mana Om? Di sini. Ini adalah double bottomnya dia kembali. Kalau saya tidak salah melihat 390 area yang akan dituju. Tapi sebelum ke 390 dia harus menguji resist yang ada di dekatnya adalah 349 untuk BNB. Gitu ya. Boleh diambil, boleh ya. Terus kita ke Shiba dari Bunda Ira ya. Shiba ini sudah dari tadi siang sebetulnya kita sudah bahas. Ayo kalau mau ambil Shiba ambil. Nah, ini kan masih kecil sekali di sini. Momentumnya berapa naiknya ini? Lumayan ini dari pagi ini sampai sini. Gitu ya. Nah, kalau untuk Shiba akan kemana? Shiba itu nanti yang perlu diperhatikan tetap sama, yaitu dua kondisi yang perlu ketika posisinya ini kan sudah belok.
Ketika sudah belok, yang teman-teman perlu perhatikan, satu adalah di atas MA25. Jadi semua market apapun, koinnya apapun, teman-teman posisi di toyib di sini sudah ada toyibnya muncul. Yang teman-teman perlu perhatikan adalah posisi pembalian arah ini, dua ini, momentum di atas MA25 dan momentum di atas MA99. Apakah momentum ini terjadi bull trap atau tidak, atau kondisinya membentuk W seperti ini? Kalau dia tidak kuatan di sini berarti membentuk W, atau yang di sini polanya dan tidak mampu. Ini yang perlu diperhatikan, dua area ini. Jadi dikawal dua area ini. Kalau dia bisa kuat, harusnya ini momentumnya, harusnya kesempatannya adalah kuat untuk naik ya. Lah, bagaimana kuat untuk naik itu sinyalnya apa Om? Ini caranya teman-teman melihat marketnya. Jadi kondisinya nanti akan ada benang MA7 ini yang akan mengawal dari posisi FOMO-nya. Jadi pola yang akan terbentuk akan seperti ini momentumnya, ke FOMO seperti ini, gitu ya. Nah, bagaimana bisa ngerti dari posisi bearish memegang kontrol menjadi bullish memegang kontrol? Makasih Bro Elit. Teman-teman tandai di sini. Pra-bullish itu terjadi ketika posisi dari MA99-nya itu ditembus kembali dan bisa memaintain dari FOMO-nya dibantu oleh MA7. Dia dikawal terus dan bisa menembus di mana? Bisa menembus di area resist terdekat. Resist terdekatnya untuk Shiba berapa? 0, jadi nanti akan kill zero 1186. Itu di area itu area krusial untuk Shiba. Jadi ketika dia bisa tembus di situ, areanya mau kemana Om? Kurang lebih akan ada dua momentum. Satu adalah 15 sama 17. Di sini ada 17, ada 15 juga di resist ini ya kayak ya 153 ini ya ada. Terus ada 2,5 di sini. 28 ya. Kill zero-nya cuman kill zero 1 ini aja. Sampai atas dan enggak. Ini bisa sampai 28 lalu udah hebat. Tapi moga-moga bisa tercapai ya 28 ya. Tapi kalau saya secara pribadi kill zero cuman di 1,17 kemungkinan begitu. Karena enggak lama. Waduh, HP ku ngeblank. Kenapa, Bunda? Shiba Inu sampai 0,17 kill zero 1 Bunda. Kill zero 1. Ini belum kill zero kan ini ya. Habis ini akan kill zero 1 ke area 118 dulu. Kalau bisa jebol dia bisa tembus ini 118, dia akan menuju di 153. Setelah 153 bisa tembus, dia akan ke area 17 gitu ya. Kalau tembus lagi ya 28. Kill zero-nya cuma 1 tok ya, karena kemarin habis menambah zero 1. Untuk SRP yang menarik. Wah ya, HP anyar ya. Ini ada ini SRP ya, ini yang dari kemarin tanya ini sekarang betul kan dipertahankan ya. Nah ini jadi polanya seperti apa? Seperti ini. Jadi tidak usah takut ketika MA99 itu sedang mempertahankan dari posisi bullishnya. Yang teman-teman perhatikan ini, teman-teman akhirnya kan belajar sesuatu. Oh iya bener ya, setelah melewati baru belajar sesuatu. Tidak apa-apa. Jadi semua perjalanan di dalam pengalaman trading teman-teman itu akan menjadi satu rekaman yang baik di masa depan. Itulah edukasi. Edukasi itu tidak akan pernah berhenti. Yang penting kita mau belajar dari waktu ke waktu, gitu ya. Jadi ketika dipertahankan di MA99 tidak usah takut, dia akan bagaimana yang harus ini besok MA7-nya itu akan melengkung gini, momentum kembali.
Nah disinilah poinnya, apakah posisi bullish-nya bisa dipertahankan di MA7 dan menarik di MA7 sejauh apa, kan gitu. Ini natural sekali di tengah kondisi market yang sebetulnya SRP ini mampu enggak untuk terbang langsung, mungkin mampu karena ini sudah pada isi amunisi. Tapi kenapa kok enggak mau itu ya, candle itu tetap natural. Enggak bisa kan tahu-tahu candlenya nanti langsung mencolot itu jadi $1, $2 kan enggak mungkin. Tapi kalau teman-teman lihat polanya dari awal dia itu tidak mau turun, itu sudah membuktikan kapasitasnya bahwa ada yang menahan di area itu. Ada kekuatan besar yang sedang menahan di area itu dan akan kembali untuk Mbak, maaf, saya lagi live. Iki piye iki? Iya piye iki? Saya lagi live. Iki piye iki? Piye iki? Iki aku mencetnya apa iki? Aduh. Pencet apa itu? Adalah Ngapain itu bang? Ngapain bang? dipencet apa iki? Hah? Enggak, saya enggak mau pikir. Ya udah Saya keluar enggak lah. mau pikir. Ini lagi live. Live Ya edukasi kowe main dengok wae po. ya wis, keluar keluar keluar. Turun turun turun. Carane piye? Hah? Aku gak iso. Ya wis, tak turun. Nyampon. Medeni. Aduh, aduh. Ngeri om. Tebet bunyi. Aduh. Ini untuk SRP gitu ya. Jadi itu apa, untuk SRP santai aja, tunggu aja. Nikmatin aja gitu ya. Naik, naik, naik ya. Kalau untuk yang terdekat saat ini di berapa om ya? Yang terdekat di 0,68 terdapat. Ini ya, targetnya di sini 0,68. Berikutnya di mana? Berikutnya di 0,94 ini ada. Kalau yang natural ini ya 0,94. Titiknya di 0,68. 0,62 ada ini juga kan. Resist di sini. Ini ada support 0,62 ya, 62 lah. Taruh aja 62 63 ya. Kalau yang di 55 sudah ketembus percuma. Jadi 62 68 62 68 sama 85 sama 97 94 ya. Ini tarik aja semua, support dan resist. Ditarik aja semua teman-teman, nanti teman-teman akan ngerti, oh ini tembus lagi ya, sampai itu biasanya. Nanti kalau ini tembus lagi ya naik terus gitu. Long SRP, wah ya telat, kawit wingi. Harusnya kawit kemarin. Sidangnya kapan? Lah itu Bang Calvin, sidangnya kapan Bang itu? Ada yang tanya ini, sidangnya kapan? Teman-teman, ini kerasa SRP. Ya kalau yang ambil long itu bisa kerasa itu. Ya selamat ya yang sudah consuming kayaknya open posisi. Udah selesai itu malahan. Udah selesai. Kayak kalau melihat di kondisi
Iya itu hapus-hapusan toh. Agak-agak ini drama Korea lah, drakor itu, banyak drakornya ya. Terus ini untuk itu ya, untuk BNB sudah, BNB targetnya terdekat adalah 0 terdekat adalah 260, atasnya lagi ada 300, atasnya lagi ada 350, 359. Terus atasnya lagi 390, atasnya lagi ada 450. Itu terap-terapnya untuk itu. Kalau saya secara pribadi target untuk FOMO terakhir BNB mungkin di 390. Keluar market kapan? Keluar market, wah wong kayak anyaran kok kowe njaluk keluar market iki. 10 dina meneh FOMO-ne urung bar. Kenapa keluar market? Lah wong iki meh FOMO malah keluar market iki. Kowe wedi-wedi wae oli. Kawe wingi kowe wedi-wedi wae. Ya toh? Dibilangi beli ya kowe ngeyel. Malah ndak beli sampai Desember, ya toh? Aku kelingan lho. Ya toh? Ini posisi market dia takut dari awal sudah takut. Udah dibilangin ndak ini marketnya ndak drop, wedi malahan meh dukune Desember. Terserah aku. Ya. FOMO-nya sampai apa? Tunggu aja sampai akhir bulan ini. Ini momentumnya. Jadi teman-teman jangan jual beli ya untuk kondisi saat ini. Teman-teman jangan jual beli. Ini yang saya gambari ini. Ini sebenarnya momentumnya tidak lama. Ini kalau teman-teman perhatikan. Ini momentum yang panjang-panjang ini terjadinya ini ya tanggalnya ini. Tanggal 1 Januari sampai tanggal 20. Jadi ini terjadi ini yang panjang ini. Yang ini cuman sisa-sisa aja. Ini ya yang posisi di sini ini tak gambar lagi ya. Di sini ini warnanya yang merah ini nanti tak kasih warna merah aja ya. Ini cuman sisa. Tidak ada poinnya ini. Ini yang poin itu yang warna kuning ini. Itu adalah 18 hari, 15 sampai 18 hari biasanya. Kalau teman-teman perhatikan ini yang dari sini 11 Maret, terus ini sampai momentum di sini ya, itu cuma 19. Itu cuma terjadi dari sini, ini 11 Maret sampai itu. Ini kenaikannya dia lihat ini, dari 19.600 jadi 28. Ini cuma perlu waktu 8 hari. Nah, yang saya pengen pesan kepada teman-teman saat ini adalah kalau memang ini momentumnya terjadi itu jangan tergesa-gesa mbok jual, nanti tunggu aja sampai, tapi teman-teman perlu konfirmasi di 28.450 seperti yang kemarin ditanyain Bang Calvin. Ini Bang Calvin kemarin sempat tanya ya, di mana Om itu? Ini di sini. Nih, targetnya di sini ini harus ketembus 28.450. Itu akan maraton kenaikannya. Jadi sampai umpamanya 10 hari sampai 14 hari ke depan, teman-teman santai aja. Nanti konfirmasinya apa Om? Konfirmasinya tetap toyib ada di atas. Ini bisa hijau, bisa merah, ekor panjang. Nanti toyibnya posisinya seperti apa? Seperti ini. Konsep analisis apaan? Gue langsung tak blokir sing ngene-ngene iki. Ya. Ben gue ora stres. Langsung tak eksekusi. Ya. Besok ora usah ndelok meneh. Ya. Wis langsung tak eksekusi ngono kuwi. Ben ayem uripe. Ya. Ya, tak blokir langsung. Ben. Nanti teman-teman perhatikan ketika kondisinya itu di sini, ini akan dikonfirmasi polanya seperti ini teman-teman. Nih ya,
Jadi yang di atas ini teman-teman nanti tunggu yang momentumnya seperti ini. 3 benang, baloknya meloncat. Nih, Thoyib ini seperti ini. BTC target ke berapa? Tetap sama 48.000. Loh kok nggak oleh notif? Loh mosok? Ya iki kan mau iki lho aku iki lho live onone orang itu cuman 12. Disando live-ku. Nggak kelihatan makanya notif. Itu namanya disando. Ini tadi itu live ini saya buka live itu cuma 15 menit 15 orang tok, enggak kebaca. Terus aku keluar lagi, masuk lagi. Kesando itu. Nah, aku enggak tahu kenapa itu. Padahal ini waktunya momentum. Nah, mungkin orang yang jelasin apa piye. Enggak mudeng. Ya. Jadi intinya, yang sing ngono-ngono kayak mau kita itu wis mesti ono karena napa? Kuwi biasane bocah-bocah eksin ono. Ono, bukan tak ono. Ya. Sing ngematke di kita ada. Ya. Makanya kan iki piye. Jadi ya gambarnya lah enak men lagi. Saya tak hapus sih. Jadi iya lebih banyak ejen nama paus. Karena apa? Jadi kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya kemarin kita ini sudah ditakut-takuti di ETH. Karena ETH-nya kan sudah praberis. Sebenarnya mereka mau mempergunakan ETH untuk apa? Untuk menghabiskan mental para retail. Karena sebetulnya ETH ini yang dikorbankan. Sebetulnya saat ini ETH ini posisinya seperti apa? ETH itu akhirnya orang membaca ETH ini berarti setelah kejadian ini itu ada bagusnya juga. Praberisnya itu sudah masuk. Ini kenapa tok ndak ujung-ujungnya Om? Memang yang tak ambil bodinya aja, gitu ya. Jadi praberisnya untuk ETH ini sudah masuk. Padahal ETH ini selama ini dikenal sebagai motor penggerak pertama di dalam altcoin session atau altcoin yang bergerak rata naik. Jadi sinyal yang mereka mau bawa kemarin itu adalah ETH sudah praberis loh. Nangkap ya? Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kepanikan. Panik selnya tinggi makanya kemarin. Tapi kalau sekarang ini teman-teman melihat market saat ini, kemarin itu kenapa ndak BTC-nya yang ditumbangin praberis? Kenapa praberisnya tidak ketembus di BTC? Ini yang pertanyaan yang teman-teman sebenarnya ini skenario yang mereka bikin. Kok bisa gitu? Ya memang ETH mungkin akan tukar guling dengan SRP ya kita ndak tahu kan. SRP-nya di atas terus. Tapi di sini memberikan sebuah pengalaman buat kita semua bahwa ya nanti kok aku ndelok doge itu ya. Nanti tak jelas sik. Ya mosok aku ning tengah dalan ning ngene iki langsung beralih lunga doge kan tak mungkin, ya. Gitu ya. Jadi pada saat kondisi kemarin itu adalah ETH-nya itu sudah masuk yang namanya praberis, tapi BTC-nya belum masuk praberis. Begitu BTC-nya belum masuk praberis, dia mantul seperti ini dan posisi MA7-nya belok ke atas, kira-kira apa yang dalam benaknya semua investor? Berubah market kan?
tergantung tetap harus kita kawal di area 28.450. Disinilah juga menjadi yang namanya momentum bullish, FOMO bullish akhirnya itu masih di dalam FOMO-nya. Caranya melihat di mana di sini. Jadi tak gawe hijau ini. Nah, buat hijau aja ya. Jadi ini perlu dikawal oleh oleh benang MA7. FOMO itu terbentuk, nanti dikawal oleh MA7, dia bisa menembus yang namanya FOMO-nya kembali lagi. Di area berapa? 28.450. Ketika ini ditembus ke depan, berarti targetnya tetap sama lagi kembali kepada FOMO ketiga. Areanya adalah 39.000 sampai 48.000. Kenapa dari turun 39.000, Om? Karena posisi penurunan ini cukup perlu diperhitungkan. Cukup dalam soalnya. Beda dengan momentum ini. Jadi ini sudah FOMO bullish-nya itu terbentuk lagi apa belum, Om? Belum fix. Saya ulangin lagi ya. Belum fix. Nanti teman-teman perlu mengujinya di 28.450. Kalau dalam keilmuan itu tidak bisa langsung posisi belok dia berarti wis pasti nerabaskan atas gitu. Nah, kita harus membuktikan dengan posisinya adalah resist yang mampu untuk diterjang atau ditembus. Nah, disinilah adalah sinyalnya. Ketika dia masuk close candle dan full gitu ya, close candle klek masuk gitu ya. Nah, itu tergantung dari MA7-nya bisa memaintain dari bullish-nya atau tidak. Kalau itu terbentuk dalam 10 hari ke depan, itu berarti FOMO-nya masih lanjut. Kalau targetnya sampai orang-orang pasti berpikir gini, Om, ini 26.000 mosok sampai 48.000. Tak tunjuke riwayatnya. Jadi orang usah kaget. Ini kalau dari 26.000 ke 48, itu cuma 90% kenaikan. Ayo kita bedah secara riwayat. Apakah FOMO ketiga itu juga sama mampu dalam waktu cuman sebentar toh, tapi bisa enggak 90% kenaikan? Ini saya akan jawab dengan data. Ini terjadi, FOMO-nya itu adalah 1, FOMO pertama, FOMO kedua, FOMO ketiga ya. Kelihatan ya, lebih panjang ya. Ayo kita lihat secara riwayat. Jadi teman-teman nantinya teman-teman akan ngerti bahwa momentum itu kalau 90% di FOMO ketiga itu hal yang tidak spektakuler. Biasa ya. Jadi jangan kaget, biasa, biasa gitu ya. Ini ya kalau kita lihat dari 10 Juni sampai dia naik ini di 26 itu cuma perlu waktu 16 hari. Ya. 16 hari ya kok diundangi menaik. Saiki aku akeh diundangi pike-pike ngono. Engko tak temokke Pak Edi bar kowe. Bar tak undange Pak Edi pike wong 3, wong 4, wong 5 ngono. Kalau Ferguson ora pike malah saya gerombolan sibrat wis lha yo kowe. Menapa kita takon apa? Ya. Jadi kalau yang di sini ini harganya itu adalah 7.500. Ini cuma perlu waktu 16 hari. Itu sampai harga berapa? 13.918. Berarti kenaikan juga 90% kan. Jadi kalau teman-teman melihat market saat ini posisinya 26.000, kalau kita bicara 48.000 enggak usah kaget. Secara data seperti itu. Maksud saya gitu. Jadi kalau sampai akhir bulan bisa ndak 48. Ini ndak terlalu muluk-muluk itu ndak ya.
Jadi teman-teman harus bisa dengan seperti itu, teman-teman akhirnya akan nalarnya kebuka. Oh iya, ternyata ada ya. Ya, saya enggak bacain di bulan loh ya. Ini saya enggak bacain di bulan loh. Saya enggak bicara soal di sini loh. Saya enggak bicara soal posisinya adalah ATH loh, atau halving. Saya bicara baru di level 1 tahun sebelum halving loh. Dan ini terbentuk sama. Apakah momentum saat ini sama dengan posisinya 1 tahun sebelum halving? Sama, mirip, cuman bedanya ini kita sudah bicara ini dari mulai Desember. Dan nanti teman-teman hati-hati bulan Juni awal itu sudah mulai kurangi muatan 80%. Ya. 20% di mana 20% nanti kurangi muatan di Agustus. Ya, gitu ya. Jadi ini setengah tahun kenaikan, setelahnya adalah penurunan. Ini yang teman-teman perlu perhatikan, jangan sampai ke FOMO. Nanti melihat YouTuber atau iklan-iklan yang penuh harapan, ya toh, 25, 20, 25 halving. Akan ATH lagi 100 juta dolar. BTC bener. Aku ndak ngomong salah. Karena itu memang terbentuk, akan terjadi 100 dolar sampai 140 dolar. 100 ribu dolar sampai 140 ribu dolar. Aku percaya di 2025. Tapi aku mau ngasih penjelasannya. Orang mungkin tidak menjelaskan, ini tak jelas no. Dan ini berulang-ulang sekali saya jelasin ini karena ini penting. Sesuatu yang penting narasi saya akan terus. Karena tujuannya untuk apa? Orang tidak sangkut. Kalau kita jatuh, contoh gini, kita naik sepeda, pernah jatuh ono jendulan. Mosok ono jendulan meneh mbok gabres. Kan gitu. Ya. Kita sudah pernah jatuh pada saat halving di atas dan kita pernah nyangkut. Ya kita enggak mungkin loh. Sekarang ini momentum sudah di atas. Maunan. Mosok kita ya kepingin sangkut. Kan gitu. Dipelajari, ini secara riwayat seperti ini. 1 tahun sebelum halving, setengah tahun naik, setengah tahunnya dibantai habis. Ini yang saya pesenin dari mulai Desember live ini dibuka. Itu teman-teman bisa lihat. Ini video di sini ini sudah sampai 149 episode. Dan itu pertama kali mungkin yang di episode kelima itu sudah mulai kita bahas tentang ini. Episode yang kelima di November atau Desember gitu ya. Jadi kan dijelaskan BTC. Ya ampun aku ingin jelaskan masa saya takon mengenai BTC. Pak, apa mungkin kita nggak turun? Enggak, malah kalau turun ya udah turun terus. Tapi Pak Will nggak trade 2 hari ini. Ya wis terserah. Intinya saya tidak membahas tentang futur. Kita jangka panjang. Ya, kita jangka panjang. Terserah kalau ilmunya. Saya tahu kok Mr. Simple ini kan futur kan. Saya tahu. Ya. Jadi di sini spot yang kita pikirkan sebulan ke depan bagaimana momentumnya. Kita udah bicara soal sesuk meh apa gitu. Tidak. Kita sudah bicara dari Desember. Gitu ya. Dimengerti dulu bahwa sorry ya, iki wis tak blokir. Sebenarnya aku pengen kuwi. Aku ki ndak suka orang yang sombong gini. Ya. Sorry. Kowe tak blokir tenan. Sekali iki kowe ora bakal tak colke. Ya. Aku ora peduli wis apa. Meh sugih meh apa ora peduli. Gitu ya. Kalau mengganggu, kemelinti, ya akhirnya ganggu orang gitu loh. Orang mau belajar akhirnya malah terganggu.
Ya. Gitu ya. Jadi kalau posisinya BTC ini akan momentumnya akan kemana? Ya kalau saya secara pribadi tetap sama, yaitu adalah kalau nantinya di 28, ini tak ulangin lagi ya, kita perlu konfirmasi di 28.450. Kalau ini ketembus, ini bullishnya terjadi dan menurut saya bullish ini akan terbentuk. Ya. Ini tahun 2023. Gue takoni ini tahun piro to iki 2023. Analisa tahun 2019. Iya. Saya meh mbok omong ya apa? Iki gerombolane kabeh yen gue mengerti. Mudeng toh? Kenapa mereka itu komen gini? Intinya kamu tidak boleh belajar. Tak blokir kabeh. Ya. Mudeng, kan nangkep rai. Dan tak blokir kabeh. Sebenarnya wis tak amati wong-wong iki. Tak blokir kabeh. Ya, selesai gitu. Wis kabeh. Tak blokir kabeh, ya. Selesai penen. Pian tak sang delok si Sandi ini. Gitu ya. Kisah gerombolan soal ini dari kemarin, tahu ndak? Setiap kali kita mau bahas tentang hal yang sebenarnya kita mau bicara momentum, mereka datang. Nangkep? Nangkep tidak kamu? Dengan profil-profil yang oke itu. Tujuan mereka apa? Ya dong. Tujuan mereka apa? Ngaco, tahu ndak? Bukan pengen memberikan sebuah edukasi. Tujuannya kamu jangan belajar. Nangkep ya? Langsung yang mbak aku atau ora kesuwen aku. Sudah tak blokiri semua. Wis sak gerombolan itu wis tak mati ya. Ana kuwi, ana Itsmi, ana siji meneh muncul meneh langsung tak selesaikan dengan cantik lah. Gitu ya. Nah, jadi enggak usah itu ya teman-teman. Ini momentummu. Dalam waktu saya mau pesan gini. Enggak usah jual beli. Teman-teman yang di spot 10 hari ke depan ini adalah momentum berharga buat teman-teman untuk bisa take profit margin. Jadi santai aja sikismu. Gitu. Ya. Kalaupun Om nanti tidak kuat ya berarti kan dia tidak kuatnya nanti di area ini. Tapi apakah mungkin untuk sebuah market ini naik turun kayak gini? Menurut saya tidak. Menurut saya ini tetap akan digaspol. Karena apa? Kelihatan sebenarnya kalau teman-teman perhatikan semua market itu sudah dibawa di bawah. Ini skenario yang mereka siapkan. Semua market di zero. Ini saya akan bukain semua ke teman-teman. Semua market di zero. Saya sadar bahwa room ini ketika saya menjelaskan tentang ilmu-ilmu yang sebenarnya secara mendasar, teman-teman itu mudah untuk menangkap ini. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Karena praktis, simple, mudah dicerna. Anggap ya. Dan itu mereka tahu setiap orang nanti akan mereka sudah tahu ini bagaimana caranya beli murah. Susah enggak mereka untuk mainin market buah? Berat. Ada kayak kamu semua di Indonesia ini 1.000 orang. Itu akan nyebarnya tuh macam-macam.
mulut orang itu akan kemana-mana. Saya berharap bangsa ini memiliki satu dasar trading pembeliannya terbaik. Final saya untuk edukasi ini, final saya sebenarnya cuma satu poinnya. Bagaimana teman-teman bisa beli dengan fundamental harga yang baik. Itu goalnya di situ. Ketika pembelianmu itu sudah dimurah, itu adalah fase keempat, panic sell hyper itu muncul dan teman-teman beli di situ, itu berarti kamu akan beli murah. Dan bayangin aja marketnya ketika kamu semua ngerti tentang ini, seberapa ruginya Exim. Kamu bisa bayangin. Ya aku ngomong terus terang. Ya. Jadi yang saya lihat ini apa market ini? Marketnya semua di zero, ya. Ini hampir rataan sudah di zero nih. Shiba aja di zero nih, di bawah semua. Ya kan, di nol kan? Yang tidak di nol itu cuman SRP. Binance pun itu di zero loh, sama dia. Yang tidak itu cuma 3 kemarin, SRP, ETH sama BTC. Karena dia mempertahankan di MA99. Kalau bocor-bocor sedikit itu tidak masalah, ya wajar, ya wajar sebetulnya kalau bocor-bocor sedikit. Lah, apa sih maknanya sih Om sebetulnya? Yang sebenarnya kalau teman-teman runtutin semua itu ya, sebetulnya itu serangkaian semua berita yang ini kita akan kembali ya, flashback kembali ya. Apa aja sih berita yang sebenarnya itu menghiasi semua momentum ini apa? Ayo kita baca ya marketnya. Berita ini malah saya semangat loh. Kayak gini ini malah saya semangat. Saya akan exciting ya, saya akan jelasin apa yang ada di dalam kepala saya untuk bisa teman-teman tuh mengerti sebenarnya narasi apa yang dibangun di dalam berita untuk menyempurnakan dari momentum candle ini. Jadi momentum yang kemarin terjadi, ini kondisinya di sini ini adalah posisi Binance US. Dituntut SEC. Itu satu. Ya kan? Terjadilah tumbang. Beberapa altcoin tumbang tapi belum zero, masih di setengah itu. Bebek lagi. Orang antusias lagi tapi masih ada keraguan market. Tapi ditambahi dengan SEC memberikan tuntutannya langsung dikirim ke hakim kepada Coinbase. Terjadilah yang namanya market sebelum hijau ini, market itu sempat merah dulu. Ini panic sell-nya cukup berat dan itu menghantam semua altcoin. Kalau teman-teman masih ingat, ini menghantam semua altcoin. Masih belum tuntas lagi, mereka kasih timpanan lagi kalau teman-teman masih ingat, itu dikasih lagi pukulan lagi adalah Robinhood mau itu dong. Saat itu apa Robinhood? Ya intinya mau delisting, ya. Mau delisting koin ada Sol dan Matic. Di situ kenapa narasi itu dibangun? Narasi dibangun tujuannya sebenarnya mereka itu pengen membuat orang retail itu berpikir bahwa saat ini bullishnya sudah selesai. Karena apa? Di sini dia tidak berani untuk pukul praberisnya. Dia kecoh dengan ETH. Sudah praberis. Berpikirnya semua narasi yang saat ini dibangun bahwa ETH adalah pioner dari altcoin, tapi kalau teman-teman perhatikan di room ini, saya selalu bilang bahwa semua itu tidak, itu hoax. Kenapa seperti itu? Saya bisa membuktikan
setiap momentum kenaikan itu rata-rata tetap pionernya adalah BTC. Jadi yang terjebak siapa? Yang terjebak adalah orang yang mempercayai bahwa ETH itu adalah pioner untuk altcoin rata. Akhirnya momentum dari praberis ini menjadi satu kondisi yang membuat mereka fix ini terjadinya pukulan ke bawah. Tapi setelah melihat market hari ini atau beberapa hari ini, teman-teman jadi mikir lagi kan, sebenarnya mau bearish apa bullish? Ayo tak tanyai, sebenarnya mau bearish apa mau bullish? Saat ini adalah kondisi market saat ini adalah bullish tetap memegang kontrol dan tidak terjadi yang namanya praberis ketembus. Karena di sini body to body belum tembus. Praberisnya ada di sini. Nah, begitu ini dikonfirmasi konfirmasi yang pertama yang teman-teman perlu perhatikan, saya hapus dulu ya. Ada beberapa yang teman-teman bisa perhatikan di sini. Satu adalah benang MA7 ini sudah belok. Ini time frame-nya 1 hari ya. Ini adalah benang MA7 sudah belok. Nih, perhatikan ya. Ya kan? Itu satu sinyalnya. Kedua, tinggal kita menunggu dia itu momentum atau tidak. Kalau nanti ke depan dia momentum dan bullish itu terkontrol dengan MA7, disinilah teman-teman dapat sinyalnya. Oh, bullish FOMO kembali. 28.450. Ya. Jadi sadar atau tidak sadar adanya room ini, wong ini dari tadi aja udah di take down kok. Kita ini loh, live aja sudah ada sendonya. Kita live tadi cuma ada 15 orang dari sana itu. Terus saya keluar dulu, terus masuk lagi. Gitu ya. Nah itu Bang Calvin nyadai. Ya lah sudah gitu, ini sudah yang notif tidak ada, seperti itu. Jadi padahal ini kan momentum hari ini. Kenapa gitu? Ben ojo iki cah siji iki ganggu aku. Ngono. Cah siji iki ngajari wong pinter. Ih, ngono lho. Dengar enggak? Ya. Ngerti ya. Basa Jawa ngene apa piye? Ben ora weruh, ya. Ngertos nggih? Basa Jawa we ora apa-apa. Apa kita meh live basa Jawa ya nggih mboten napa-napa. Jadi saya ngerti ya. Aduh. Masakno sing itu ya. Ada teman-teman juga yang dari luar kota yang tidak tahu bahasa Indonesia, bahasa Jawa seperti Bang Melki. Yo. Ngertos. Oh ngono ya. Iya. Ora apa-apa yang memang perlu nih basa Jawa ben ora kita ora digonjal-ganjal ngono iki lho. Ya toh. Ngerti Om? Aman lho, apa meneh ngerti lho, Bro Melki ya. Yes. Basa Jawa we ben ngumet sing mantau. Ada tetap ada, ya. Ya juga mungkin apalagi di download di YouTube ya. Mereka mesti seliweran itu. Gimana ndak seliweran loh? YouTube-ku iki tak delok iki wis pira? 831 jam loh. Padahal tahu ndak teman-teman? Kuwi YouTube iki glondongan. Gelondongan kuwi 2 jam, 3 jam ya. Tak download wis sak onone wis. Kalau orang kan itu di downloadi kecil-kecil gitu ya. Enggak, wis iki sak glondong ngomongnya Pak Edi. Om kuwi bener glondongan kowe apik.
Jawa Kromo ben nambah musik. Oh, perlu tak live basa Jawa bener wis. Tenan. Gitu ya. Apa none ya. Jadi natural. Saya pengen apa ya? Saya pengen itu apa yang ya bis stylenya ya seperti ini. Iwan itu stylenya seperti ini. Bahasa Jawa numpang. Aduh. Yang online cuma 5 di layar Om. Udah dipantau akun kita. Oh iya. Oh gitu toh. Ya ampun. Ya, gitu ya. Masa apa Bunda? Apa nih? Iki Pak Edi kemana lah? Kui oh Pak Edi ya ngegas terus ya Bunda. Pak Edi itu ngegas terus. BNB dia gaspol tadi. Ini tadi gaspol dan ini antara kesel deh ngantuk. Kalau hari ini dia oke. Performnya bagus Pak Edi. Hari ini loh. Kemarin sama hari ini performnya bagus. Cuman ya itu. Cuman ya lelah. Makanya teman-teman itu tetap harus piye carane ndak lelah. Nanti tak kayak trik-triknya ya. Ada carane ndak lelah ada. Kowe jamnya kapan tak didoi. Nanti itu puturmu dadi simpel. Wah didoi kok. Ya engko ning ngene Telegram wis ya. Engko tak didoi. Engko carane ana ya. Ya Bunda. Nanti ada grup kita ya. Ya. Gue tak didoi kok. Jadi enggak usah capek, malam-malam enggak usah capek. Malam-malam lepas saja. Tenaga kita buat kerja. Ini doge ini gini. Bukan saya ndak itu ya. Doge ini dibuang oleh Elonnya aja sendiri aja sudah setengah hati. Doge itu karena Elon. Malah Elon ini sekarang itu beralih. Makanya kan banyak dituntut oleh komunitas Doge. Tukar guling sama juga itu. Dengan apa Shiba Inu ya. Doge itu berat wis. Lebih baik di Shiba dulu aja. Buang Doge. Iya betul. Aku itu dituntut kok malahan dengan komunitas Doge-nya. Jadi Elonnya buang Doge tapi ambilnya apa? Menurut aku XLP, ambilnya XLP. Ya, ambilnya itu Elon itu sebetulnya banyak SRP. Wis aku ngomong terus terang nih gini, ya. Banyak SRP sama Shiba. Wis kono, pakai bocoran iki. Ya. Jadi Doge piye? Doge rasa di itu lagi. Ya, SRP, wis. Gue meh pengen beda akeh tekli SRP, ya. Nggak usah dijual dulu. Sebelum berapa? Kita sudah pernah bahas itu. Realistis enggak kalau $7? Realistis, ya. Sudah kita pernah bahas secara market cap sampai wis sak jeru-jeruane. Ada di video live kapan ya gue ya? Video live SRP yang kita bahas secara market cap ya. 3 hari yang lalu, antara seminggu ini gue golek ono we. Itu kita sudah membahas SRP secara market cap, dihitung secara market cap dan hitungan supply coinnya gitu ya. Itu berarti sudah kondisinya kalau dikalikan 14 kali itu juga masuklah $7 Mas Yan. Ya. 7,2 versi market cap lo itu sudah dijawab tuh. Ya. Jadi
hitungannya sudah ada, detailnya secara market cap berapa sudah itu. Gege sebaiknya jangan, ya. Gitu ya. Gege saya tidak berani memberikan itu. Walaupun ini secara candle toyib ya, tapi kalau eloni dhewe buang barang meh sing mbok arepke sapa? Nah, Doge ini ndak ada elon itu ndak urip kok. Ya, lebih baik ndak usah, Doge ndak usah. Doge sudah ditinggalkan, wis momentumnya sudah selesai. Lihat live FRB sebelumnya gimana Om? Ini, kamu lihat itu kan di profilku ada YouTube, klik kok itu nanti masuk Iwan Crypto sekitar seminggu ini. Ini kan episodenya sudah 149 kita. Jadi antara 145 sampai 149. Saya lupa di itu. Di apa? Saya lupa. Elon ganti Ferguson aja. Ganti duyung. Makanya kudune digaweke koin dhewe ya, Bang Calvin. Gambarnya duyung. Link telenya mana Om? Tidak ada. Telenya sudah stop. Kita nggak nambah. Untuk tele kita tidak nambah. Kita untuk tele tidak nambah ya. Sudah cukup. Nah, ya aku ngelah. Aku tak mangan sih, ngemil. Ya, sudah cukup ya. Sudah cukup ya. Setengah rolas lagi. Ini ada yang kurang. Ada sama ETH. Saya akan bahas ada sama ETH. Oke. Saya akan bahas ada sama ETH. Terakhir. Ada sama ETH. Cepat sekali ya. Kalau untuk SRP tidak usah di itu ya. Santai aja, nanti tunggu $2 baru ditarik modal gitu ya. Untuk ada, ini kan sudah di zero di sini ya. Loh, ini jebol. Tidak, dia bodinya tidak jebol di sini. Ini tidak jebol. Jadi resist di sini itu tidak jebol. Kalau week itu tidak jebol. Ya. Jadi apa yang akan terjadi untuk ada? Teman-teman nanti ingat-ingat ini ya. Ini MA25 di sini. Ini ada dua perlawanan yang teman-teman perlu perhatikan. Nanti tarik aja di sininya. Nanti akan ketemu. Antara 0,33 sama yang di sini. Ini spot yang di sini kan. Ini juga buat tarik. 0,316. Dua area ini apakah muncul yang namanya candle merah ekor panjang. Nah, kalau ini toh itu masih bisa kadang perlawanan. Tapi kalau sudah double 3 kali gini, ini sudah berarti dia mau membelokkan gini. Ya, momentumnya gini. Berarti di MA25-nya dia tidak kuat. Tapi menurut saya bukan ini statement yang akan terjadi. Ini yang terjelek seperti ini. Nanti di sini terjadi double bottom dan terbang. Tapi apakah mungkin waktunya sepanjang ini? Tidak mungkin menurut saya. Yang terjadi apa Om? Yang terjadi menurut saya akan momentumnya seperti ini. Nanti ya, dipantau aja ya. Ini MA7-nya akan seperti ini. Dan nanti momentumnya akan, nanti pantau aja ya. Betul enggak? Apa yang digambarkan Om Iwan itu betul enggak?
Nanti mungkin ini prosesnya sudah mulai gini. Ini ya, seperti ini pola yang akan terjadi pada AD. Loh ini momentum sekali, bukan momentum sekali. Ya. Gitu ya. Nah, terus gimana Om untuk ngerti bahwa bullish-nya ini benar-benar terkonfirmasi? Itu kalau di sini kan kependekan. Wis 3 wis sing luwih dulusan. 4,1. Ya. 4,1 begitu dia ditembus atau ini ya, 4,8 ini. Kita ketinggian enggak. Targetnya akan kemana? Kalau target untuk ada, itu ya, ini ada nih, adalah 0,73. 0,73 kalau FOMO dia akan di $1. Kok gitu Om? Ada riwayatnya ini kalau ini. Ini ada riwayatnya di 2019. ATH setengah dari ATH spotnya. Nah kita tidak tahu setengah dari ATH-nya itu adalah ini atau ini. Nah kalau ini kan berarti supportnya di 0,73. Makanya kan kita kasih ring 2 ini. 0,73 sama $1. Gitu ya. Terus riwayatnya 2019 seperti apa ini? Riwayatnya 2019. Jadi teman-teman ini saya ndak gambar HRP dewi itu enggak ya teman-teman. Ini riwayat. Saya cuma membukakan ke teman-teman bagaimana riwayat itu terbentuk. Nah ini dijelaskan detail gini. Kira-kira orang kan udah tinggal toh. Oh kia momentumnya podo teko Desember dijelaskan kayak gini. Gitu ya. Lah kira-kira kan orang sing wah aku iki mau tak buat pengecohan loh seperti ini. Kok teko Desember bocah iki wis ngomong terus gitu. Gitu ya. Ini satu adalah ATH. Ini adalah setengah dari ATH. Ini adalah supportnya. Jadi tadi posisinya adalah kenaikan setengah tahun di ada itu seperti itu. Gitu ya. Untuk ada ya. Targetnya 0,73. Setelah Juni, 26 Juni sama semua loh ini. Saya sudah sering bahas ya, 26 Juni terakhirnya. Dan saya mau bukain juga kira-kira kebetulan atau tidak Robinhood delisting. Ini kita sepele, tapi saya mau bukain buat teman-teman. Nanti teman-teman akan ngerti momentumnya itu apa. Narasi yang dibangun dari awal itu apa. Kenapa sekarang ini Binance damai, SRP damai, ya toh? Terus apa semua terlihat langsung terbalik dengan sebegitu cepat. Berarti berita kemarin memang instrumen penting untuk membentuk momentum pada candle itu. Candle apa? Penurunan. Untuk apa? Altcoin yang diturunkan. Tapi BTC-nya tetap bertahan di area bullish memegang kontrol. Altcoin ditumbangkan, BTC tetap bertahan di bullish memegang kontrol. Nanti BTC bullish memegang kontrolnya maksimal FOMO ketiga, altcoin serentak naik. Tapi mereka sudah panen raya, beli di bawah dari panik sellmu kemarin. Itu juga salah satu sumbangan dari teman-teman yang panik sell kemarin untuk bayar dendanya si CZ. Nangkap ya? Yuk diwolke. Nah gitu loh. Nangkap ya? Terus saya pengen menjelasin ke teman-teman ini. Tanggalnya berapa? 27 Juni. Padahal 27 Juni itu juga adalah sebuah momentum di 2019 terakhir dari FOMO-nya. Gitu ya.
Akhirnya dari sini kan teman-teman kebuka semua ya. Oh ini toh mainnya mereka itu konspirasinya itu seperti ini. Ini 26 Juni. Ya. Terus saya mau jelasin ETH sekarang. ETH ini akan kemana? ETH ini adalah salah satu produk yang dikorbankan menurut saya. Salah satu produk yang dikorbankan untuk posisi sekarang ini. Karena kondisinya adalah pra-bearish. Momentum pra-bearish ini yang teman-teman perlu perhatikan. Nanti, kalaupun dia bisa naik, nanti ini lihat aja benangnya ini posisinya gini tidak landai dan berproses seperti ini tidak. Yang ditakuti adalah dia tidak mampu di area ini, adalah harganya berarti di 1840 ya 1850-an ya. Kalau dia tidak kuat dan dia polanya akan terbentuk biasanya aduh betul ini. Bentar. Jadi kalau teman-teman nanti melihat ETH posisinya seperti ini dan dia tidak kuat di sini di 1850, dia polanya akan terbentuk seperti ini. Ini kalau yang teman-teman perlu perhatikan di sini. Om bisa ndak Om kalau memang dia dikasih napas sampai di sini. Paling di sini mentok. Feelingku dimentokin di sini. Terus setelahnya tumbang. Antara 18.500 18.850 sama 1924. Karena posisinya sudah pra-bearish. Ini bisa sampai, menurutku bisa sampai 1860 aja udah bagus itu. Kalau saya tidak salah melihat. Jadi ya, untuk ETH ya. Jika beli ETH bayar daun. Ya menurut saya tidak mau. Kalau saya loh. Begitu rumit drama ini. Itulah drama yang sedang dibikin. SRP boleh tambah muatan. Kalau sebenarnya ya boleh ya SRP. Ada itu sebenarnya. Daripada beli ETH kemudian beli ADA atau BNB. Jelas. Ya. Nah ETH sudah. ETH DOM ya apa? ETHD. Apa ada loh? Tidak tahu ya. BTC dominan dong. BTC dominan itu sandbox ya habis ini ya. Berarti itu toh. Habis ini saya tak kencing dulu weh. Benar. Ya, BTC dominan oke, enggak masalah ya. Ini momentum harusnya, BTC dominan. Moga-moga aja ya, dia sampai mana, sampai sini moga-moga aja. Kalau bisa sobek itu lebih bagus. Tapi kalau enggak bisa ya paling di sini. Kalau enggak bisa ya mungkin dia cuma di sini aja
Dari itu selesai naik kan bisa. Komen penurunan, ya harusnya penurunan. Ini sudah tinggi sekali ya. Ini sudah tinggi sekali, gunungnya sudah muncuk gitu ya. Tinggal apa? Tinggal beloknya ya. Harusnya tinggal beloknya. Gitu ya. Terus sandbox ya, Bunda ya. Tak gain sandboxnya dulu bentar. Ini yang momentum bagus daripada ETH. Kalau saya secara pribadi mendingan BNB misalnya. Loh kok gitu dong? Sana murah. BNB itu satu murah, soal penyelesaiannya sudah ada untuk masalah kasusnya Binance US. Kedua, teman-teman perlu tahu ini adalah event launchpad. CoinMob. Itu dua kombinasi narasi yang dibangun saat ini BNB. Jadi gini. Nah, BNB kemarin kenapa turun Om? Kemarin adalah momentum jadi berita FAD-nya itu memberikan instrumen yang baik untuk candle ini terbentuk. Jadi zero. Dibutuhkan berita apa? Berita FAD yang sangat hiper. Yang terjadi adalah berita FAD yang mengeksekusi ini. Enggak. Yang mengeksekusi ini adalah akibat dari berita FAD, yaitu investor yang panik. Soal yang bayar kamu, bukan berita. Berita itu tidak membayar apapun. Nangkep ya? Berita itu tidak membayar apapun. Yang membayar itu adalah apa? Kamu beli dan kamu jual. Candle itu yang membayar, bukan beritanya. Itu kalau Komiko tuh seringnya ngomong gini, yang lah ini kan yang bayar ini tanya aduh Komiko. Iya Om, ini yang bayar. Nah aduh. Bener aku jawabannya Komiko ya bener juga ini. Yang bayar ya candle ini. Kita itu membayar candle ini. Ya toh. Jadi bukan berita yang bayar itu. Gitu ya. Terus nah, ini kita langsung blokir. Ya dah. Wong ini kita blokir. Ben apa? Ben ora stres kowe. Stres Den. Aku nyelametke wong ngene iki. Ya. Ya dah. Ben tak stres. Wong ngono-ngono iki langsung tak blokir langsung. Tak kesuwen. Itu ya untuk BNB, terus untuk sandbox sekarang. Loh, kita sandbox iki. Jadi untuk saat ini yang terjadi kenapa tok? Loh, Om Iwan kok secepat itu? Apa langsung kok percaya dengan Binance? Karena mereka juga cepat. Berita baiknya langsung cepat. Lah ngapain kita pusingin? Mereka buat momentum apa? Kita ikutin. Jangan kita yang dipusingin. Biar mereka yang pusing. Gitu ya. Mereka sing gawe berita, mereka sing itu, enggak apa-apa. Ayo kamu mau kemana? Ayo kita gandeng sekalian. Aku tak melu. Turun di bawah beli. Naik di atas diemin, jangan mau dijual. Sampai apa? Sampai sak mentoke. Nah apa? Ben yang pusing apa? Mereka yang pusing dengan drama mereka sendiri. Kita tetap enak gitu loh. Pantau aja, lihat aja apa yang mau mereka lakukan. Deh ya, caranya gitu. Kalau kita ikuti arus mereka, ya kita panik terus, galau terus. Itu tanya sama Bunda Ira sebenarnya lebih tepat. Bakul Brambang itu
Kalau di tradisional market itu lihat toh, orang itu kalau petani-petani kan enggak pada ngerti, kadang-kadang itu karena mereka itu ya kurangnya. Ini sama. Pemula itu mbek petani itu sama. Mbek petani-petani yang di desa sama. Mereka tidak adanya input atau edukasi yang membuat mereka sebenarnya tidak perlu takut, tidak perlu buat jual turun-turun. Harusnya menunggu stabil biar market tidak tambah rusak. Nah itu Bunda Era jualan brambang itu lebih mengetahui market sama dengan market yang posisinya sedang panik sell hyper. Itu sama dengan kondisi market ketika brambang itu panen raya. Mereka takut tidak bisa jual. Panik sell yang terjadi. Yang diuntungkan siapa? Ya grosir atau tengkulak. Kan gitu. Yang dikorbankan siapa? Ya retail. Retailnya di Brambang siapa? Petani. Karena kan mereka yang jual barang. Nah, bedanya kan kalau yang di Brambang ini yang beli itu langsung dibuat konsumsi. Ya, bedanya di situ. Tapi secara berbisnisnya dalam dunia investasi ini, lihatlah bakul Brambang itu. Bergurulah kepada Bunda Ira. Apalagi gercep. Wes jos. Kalau lun, saya tidak pernah bahas lun. Saja biasanya bertinyang rak dikai bar gue diundang meneh. Nah, kalau Bunda Ira, Bunda itu kan bakul eceran. Bunda Ira, kalau yang kelasnya gede-gede enggak gitu juga. Gitu ya. Terus apa sandbox ini kemana? Ini enggak apa-apa Bunda. Ini sudah bagus. Nah ini kalau teman-teman perhatikan ini adalah ngenteng. Kalau orang bilang, ini kalau teman-teman ingat kemarin apa, enggak usah takut. Kalau market ini kalau mau diturunin, sebenarnya ketika dia disambut, dia ditumbangin, dibantai langsung. Kamu akan dibantai langsung di sini. Kalau dia mau diturunin. Karena apa? Begitu juga sebaliknya market. Ketika MA7 ini mengawal, begitu dia sampai, dia mau bantai nih, langsung itu dipukul dengan candle merah. Karena sudah setor di MA7. Kalau dia hijau galau-galau gini, berarti marketnya membaca gini teman-teman. Market membaca adalah ngenteng MA7-nya. Benang ini dikenteng, dibelokin. Dengan cara apa candle-candle ini dipertahankan? Ini proses. Untuk apa? Membelokkan keadaan. Nanti lihat ya, marketnya seperti itu udah. Itu ya Bunda Ira. Target untuk apa sandbox ini kemana targetnya? Kalau mau lihat bullishnya itu terbentuk Bunda Ira, itu harus dikonfirmasi di sini dulu Bunda. Antara ini dan ini wes. 0,71 ya. 0,715 ini harus bisa dijebol. Harus bisa dijebol. Ini MA7 ini harus tugasnya adalah mengawal dari posisi proses FOMO terbentuk. Dan jebol areanya adalah 0,7150. Berarti kalau 0,7150 jebol di maintain dengan baik di MA7-nya, berarti teman-teman akan melihat dia areanya yang akan di itu ya berarti di atasnya. Kasih aja resist kalau secara itu kan 0,7. Kalau seandainya FOMO seperti ETA atau ada ya, itu akan di sini. Tapi terlalu kejauhan sih menurut saya. 2,5. Terlalu kejauhan. Kasih resist saja 1,5 lah Bunda. Maksimal di 1,5. Menurut aku tidak sampai di kalau 2,5. Kalau di momentum saat ini loh ya, harusnya sudah tidak sampai. Karena terlalu kejauhan. Ini bisa sampai 1,5 aja.
atau di ini aja udah bagus. Atau di 0,98 ini ada. Ini support ini ada di 0,94. Ya. Ini 0,9 berapa nih? 7 Bunda, 0,97. Ya. Gitu ya. Oke ya. Terima kasih sudah lama. Jadi saya harus itu daripada nanti radang besok soleh. Ya. Kelamaan. Jadi saya juga mau menahan diri saya sendiri juga. Biar bisa ngontrol tubuh juga. Gitu ya, teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman. Ya, untuk Bro Rian, Bunda Ira, Bang Ar, Bang Calvin, terima kasih buat Bang Mel, ya, buat Elite Global, untuk Ponic Beauty, Parso, tukang bangunan, Jahi, Mel, Industri, Rumah Racun, Bro Gandhi, Senang Bapak, Santo, Oka, Ari, Fadilah, Holly, Taufik Wira, Firsa, Niko, Bebas, Bro Engki, kok diemnya dari tadi nih. Barang bekas, Bang Dwi, CHY, ya, Vika Miko. Ini yang belum tak itu siapa ya? Saya tak itu saya. Kalau mau yang itu mau selesai saya ada beberapa yang belum tak, ada teman-teman yang belum tak follow ini. Tak follow wis. Yang sering masuk dan saya tahu cukup baik gitu ya. Tak follow semua. Ya, biar kita semua bisa berteman gitu ya. Nih, sudah saya follow. Kalau butuh-butuh itu ya, butuh-butuh untuk itu inbox aja. Saya akan jawab. Bener. Saya akan jawab kalau teman-teman butuh, Om aku kepengen itu ya Om, tanya gitu ya. Tak jawab pasti. Ya, inbox pasti tak jawab. Ya. Oke, semoga take profit selalu, margin selalu, Indonesia suka ilmu. God bless you all.